Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Nah sekarang kita masuk ke ini ada segmen baru nih ya, namanya adalah WDWP ya. WD Web, oke, ini adalah web development, web programming ya. Jadi kita akan membahas tentang studi kasus ya di segmen ini ya. Nanti kalian juga bisa ya, misalkan minta mau studi kasus apa, silahkan masuk aja ke Discordnya kelas terbuka untuk request di sana ya, apa yang mau kita bahas. Oke, nah untuk sekarang teman-teman semua kita akan membuat website portofolio ya dengan menggunakan Tailwind teman semua ya, dan nanti juga kita bisa membuatnya dan kita bisa upload dia ke server ya, ke hosting ya. Oke, jadi ngomongin tentang hosting teman-teman semua ya, jadi kita di video ini disupport oleh Niaga Hoster teman-teman semua ya. Jadi ya Niaga Hoster ini adalah salah satu hostingan yang menurut saya adalah terbaik di Indonesia ya, dan juga saya menggunakan hostingan ini teman-teman semua ya. Nah jadi sekarang teman-teman semua ya, di Niaga Hoster itu sedang ada promo teman-teman semua ya. Nah sekarang silahkan kalian cek aja di websitenya Niaga Hoster atau link deskripsi di bawah. Oke teman-teman semua ya, jadi langsung aja masuk ke websitenya Niaga Hoster ya. Di sini kita lihat teman-teman semua, di sini ada diskon up to 75% teman-teman semua. Kita bisa lihat bahwa ini telah dioptimasi ya untuk beberapa CMS dan framework, dan juga di sini penawaran terbaik teman-teman semua. Ada penawaran terbaik ya untuk di bagian paket personal teman-teman semua ya. Di sini diskonnya sampai 75%, jadi ini sangat worth it sekali ya. Jadi kalian bisa langsung aja pilih paket ya. Pilih paket, di sini ada programnya itu adalah personal, lalu di sini ada diskon 75% untuk 3 tahun atau 1 tahun ya. Kita coba ambil yang setahun saja. Di sini ya, kita bisa lihat bahwa kita bisa menambahkan domain juga ya. Di sini kita akan bikin portofolio teman semua, itu adalah untuk ucupsurucup.com. Oke. Ini kalau saya cek domainnya ya, nanti kita akan buatkan ya untuk ucup surucup nih ya, si ucup. Oke, ternyata masih kosong nih ucupsurucup.com. Saya akan tambahkan ke cart teman semua. Kita bisa langsung aja lanjut teman-teman semua ya. Lalu kalian bisa tambahkan kode kupon, itu adalah kelas terbuka ya. Kalian silahkan aja langsung gunakan. Nanti kalian akan mendapatkan tambahan diskon lagi. Jadi hanya 418.000 ya untuk setahun teman-teman semua ya. Ini sangat worth it banget. Juga metode pembayarannya kalian bisa menggunakan bank yang kalian gunakan ya. Bisa menggunakan Kris juga. Ya, Kris atau QRIS. Kris ya, ini kalian bisa menggunakan ini juga. Bisa pakai e-wallet dan juga gerai-gerai retail di dekat rumah kalian. Oke, jadi ini sangat worth it sekali. Jadi kita akan coba menggunakan Niaga Hoster juga nanti di akhir dari video ini untuk ngupload project yang udah kita buat. Oke, sekarang kita langsung aja ya, kita akan buatkan untuk website portofolionya ya. Yang kita akan pakai apa teman-teman semua itu adalah Tailwind ya. Buset gede banget, nggak apa-apa, langsung aja dibuka di sini ya. Nah kita kan pakai Tailwind teman-teman semua. Jadi Tailwind ini ya, mungkin kalian juga sudah pernah belajar tentang Tailwind atau juga tentang Bootstrap ya. Jadi kalau dilihat teman-teman semua, bedanya ya Bootstrap dengan Tailwind itu adalah kalau misalkan kita pakai Tailwind, dia itu basicnya adalah utility ya, dimana kita bisa menggabungkan beberapa utility gitu ya untuk membuat komponen. Nah kalau di Bootstrap itu adalah komponen ya, jadi dia ada button dan sebagainya. Ya, jadi ada button, ada navbar, itu adalah komponennya teman-teman semua. Nah, sedangkan di Tailwind ini kita membuat komponennya secara manual dengan menggunakan utility dari Tailwind yang mempermudah ya kita membuat styling gitu ya. Nah, untuk usah berlama-lama, kita langsung aja kita akan menggunakan Tailwind ini ya. Jadi cara pertama teman-teman semua ya, kalau kalian baru di web programming gitu ya atau web design, sebenarnya ada cara paling mudah ya. Itu adalah dengan cara ini, kita masuk ke get started tadi ya, installation, langsung ke play CDN ya. Dimana kita bisa menggunakan CDN ini langsung di web di HTML kita ya. Nah, sekarang kita langsung aja buat di HTML-nya. Ya, jadi saya ada di sini. Ini akan saya buatkan dulu bentar ya. Saya buka terminalnya karena saya senang pakai terminal teman-teman semua. Di sini saya coba masuk ke dokumen ya, terus GitHub. Di sini ada nanti di reponya ada WDWP teman-teman semua ya. Kalian silahkan aja di situ buka. Saya coba kelas terbuka dulu, terus kita masuk ke repo gitu ya, terus WDWP. Nah, itu dia. Oke, udah masuk di sini. Coba ya, mana? Ini belum ada. Saya make dir dulu. Ini adalah untuk website ya, portfolio ya. Oke, nanti kalian cari aja ya untuk yang GitHub-nya, nanti akan saya coba taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita masuk aja ke CD website portfolio, terus kita bikin kode -min-r ya, nanti dia akan membuka di Visual Studio Code kita ya.
Oke, udah nih. Saya akan bikin folder baru ya. Seperti biasa, .vs Code ya. Ini juga nanti mungkin kita akan bahas ya tentang bagaimana cara memakai Visual Studio Code yang lebih seru gitu ya. Karena biasanya ini adalah sebuah tools yang kita pakai supaya kita jadi lebih jagoan teman-teman semua ya. Apa sih bos? Coba kita mana bos? Kita save terus kita masuk ke zoom level ya. Zoom levelnya adalah 1. Seperti biasa saya senang dengan kecil di kiri ya supaya kita bisa lihat lebih besar di sininya. Terus kita akan bikin font size-nya untuk sininya di 14 lah ya. Cukup lah ya segede gini. Enggak 18 ya. 100.000 mah gede banget bos. Oke ya. Gede ya segini cukup ya. Terus saya mau icon theme-nya Izone lagi. Icon theme. Oke, ini kita pakai yang darker ya. Oke, udah lah ya, segitu aja dulu. Nah, sekarang teman-teman semua, di sini ya. Jadi kita bisa langsung aja bikin ini tutup dulu ya. Bikin misalkan index.html gitu ya. Ntar ini masih di dalam ya, saya keluarin. Oke, move. Udah, nah ini ya terus kita pakai HTML gitu ya. Bentar, ini masih Django template ya. Ganti dong HTML ya. Nanti emetnya nggak jalan si Mamet ya. Coba HTML, nah HTML 5 ya. Muncul di situ. Oke, saya bikinlah di sini misalkan H1 di bawah dong bos di sini ya. H1 terus hello world. Udah ya. Coba kita go live ya teman-teman semua. Kita go live, maka dia akan muncul di sini ya. Mana? Kita keluarin lah di sini ya. Hup, boom. Itu dia ya. Muncullah hello world di situ ya. Oke, ya ini putih banget ya, gede banget. Oke, sekarang kita masukin si tailwind-nya ya. Nanti masuk mana di mana bos? Di sini ya tadi ya. Ini tailwind-nya ini saya copy aja. Hup. Kita copy, kita taruh sini, kita taruh di dalam sini ya, kita link ya, CSS, terus kita masukin lah si href-nya itu adalah ke tailwind ya. Mana bos? Mana? Ini aja lah ya. Ternyata dia bukan link tapi script ya. Hup, mana bos? Hup, gitu ya. Terus minta apa lagi nih ya? Try to customize. Udah cukup. Udah lah ya. Gitu aja. Kita save. Hup, udah. Kita lihat ya di sini dokumen. Nah, maka akan jadi kayak gini teman-teman semua ya. Nah, coba kita pakai ya untuk si tailwind-nya ya. Jadi si tailwind itu ya, kita nggak bikin komponen. Kita nggak pakai komponennya tailwind ya. Jadi H1-nya itu semuanya akan jadi standar gitu ya. Nah, kita tuh bisa bikin kayak gini nih, font. Ini kita bikinnya gini aja ya. Ini saya geser aja ke sini biar kelihatan oleh semuanya ya. Ini saya tutup gitu. Nah, ini itu adalah standar teman-teman semuanya. Kalau saya bikin gini, font ya. Teks dulu ya. Teks ya, terus LG. Saya save, maka dia akan membesar ya. Kalau 2XL maka dia akan membesar juga. Nah, kayak gitu ya. Misal juga saya mau bikin dia ada border ya. Misalkan border gitu ya, 2. Ya, maka akan ada border di situ. Ya, terus W misalkan 10, maka dia akan jadi W10 atau W50 gitu ya. Nah, mana? W20 deh. Nah, W20 misalkan ya. Terus kita bikin rounded ya, LG. Tuh ya, terus BG misalkan blue, terus dia ada 200 gitu ya. Maka akan jadi biru kayak gitu. Ya ini saya Alt Z biar bisa turun ke bawah. Ya jadi kayak gini nih. Ya kalau roundednya saya tambahin 5. Mana? Roundednya bukan 5 ya. Ini roundednya kita jadiin XL gitu. Maka dia kok FL XL ya. Nah maka dia akan semakin bulat gitu ya. Jadi kita tuh membuat tombolnya manual teman-teman semua. Tapi kita lebih mudah ya daripada membuat CSS sendiri gitu ya. Oke, udahlah itu ya. Itu adalah untuk cara membuatnya. Oke, nah sekarang kita akan coba ya. Saya akan coba kita menggunakan si Tailwind CLI ini ya. Jadi di sini kita bisa teman semua ya, menaruh Tailwind-nya di dalam project kita ya. Kita akan menggunakan ini karena ini adalah best practice yang diajarkan oleh banyak sekali programmer ya. Oke, ini saya akan buatkan saja. Pertama ya, pastikan kalian udah ada di bagian project-nya ya. Itu adalah di sini ya, teman-teman di project-nya. Nah, di sini kita bisa langsung aja bikin, ini kurang gede ya. Ada ya.
Ada, mana bentar. Ini saya mau bikin terminalnya kita perbesar dulu ya. Di sini tuh harusnya kita bisa bikin gini. Terminal font size. Oke ya. 18 juga ya, biar gede juga. Oke, gede abis ya. Dah ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, disuruh bilang npm install dulu ya. Install min d, ini adalah Tailwind CSS ya. Pastikan kita ada di posisi project kita ya, teman-teman semua. Oke, kita enter aja. Nanti dia akan ngedownload Tailwind-nya ya untuk menggunakan npm. Nah, npm ini adalah Node Package Manager. Kalian install aja, teman-teman semua, untuk node-nya. Nanti otomatis akan ada npm ya. Jadi kita ada node.js, oke. Nah, dari sini kalian download aja, nanti kan dapetin si npm-nya. Oke. Udah beres nih. Terus udah gitu ya, kita npx ya. Tailwind CSS init ya. Udah, dan dia akan membuatkan si Tailwind config JS ini ya. Oke, bear with me karena ini akan lumayan. Jadi sekarang setelah kita bikin Tailwind config CSS ini ya, JS ya, sorry. Pertama yang kita buat adalah kita buatkan dua folder, teman-teman semua ya. Yang pertama adalah si folder source ya. Lalu yang kedua adalah kalian terserah nih mau bikin foldernya apa ya. Kalau saya senangnya kita pakai public aja ya. Atau distribute atau public udah public gitu ya. Public adalah project yang kita mau taruh ya. Ini index HTML saya masukin ke si public ya, kita move. Oke, terus di src-nya kita masukin input.css. Oke, udah di public-nya kita input ini adalah style.css. Nah, fungsinya buat apa ya? Fungsinya adalah gini. Jadi kalau misalkan kita mau naro ya, di sini apa aja yang mau kita pakai dari Tailwind itu adalah kita pakai di input CSS ya, teman-teman semua. Itu adalah add Tailwind ya. Terus kita taruh di sini ada base. Ini biar kalian bisa dapetin autocomplete kayak gini ya. Ini kalian install dulu. Ini saya tuh ngilangin si ini ya. Mana? Explorer. Bukan, mana itu hilang ya. Kemarin tuh saya ilangin. Mana editor layout, appearance, secondary sidebar, itu dia ya. Bukan secondary sidebar. Activity bar. Allahu Akbar. Ini kita jalanin lagi. Ini saya hapuskan. Di activity bar ya. Oke, ini ya di sini. Kalian bisa cari di sini ada Tailwind CSS ya. Nah, kalian silahkan pakai aja si Tailwind CSS-nya yang ini ya nih. Tailwind CSS ini saya udah install ya, Tailwind CSS IntelliSense. Oke, ini install aja untuk extensionnya. Ya, di sini saya akan naruh base, terus kita juga taruh Tailwind, ini adalah si komponennya. Lalu kita taruh Tailwind, ini adalah utilities. Oke, udah kayak gini. Ya, kita balik lagi. Jadi kita udah punya ada dua ya, ada si input CSS, ada style CSS. Style CSS masih kosong nih ya. Nah, kita akan taruh ya si Tailwind-nya ke style CSS. Oke. Nah, sekarang juga saya mau taruh di si Tailwind config CSS, saya akan masukkan si index.html ya. Di mana naruhnya di sini. Ya, kita taruh di content, itu adalah kita taruh gini. Gini ya, folder itu adalah public, lalu index.html. Dah, taruh koma di belakangnya. Kita save ya. Udah. Jadi pertama adalah input CSS-nya kita tambahkan ini ya. Lalu kita tambahkan index HTML-nya ke dalam tailwind config.js ini ya, dengan cara seperti ini supaya nanti kita bisa nge-rebuild terus apa yang kita buat ya. Oke, udah nih. Sekarang yang kita lakukan adalah gini. Kita taruh di sini npx ya, tailwind CSS. Mana? Saya geser dulu, ini dia. Kita taruh min i sebagai inputnya, itu adalah src ya, input CSS. Itu adalah yang ini. Ya, nanti kalau Windows kalian mungkin jadinya bentuknya adalah gini ya, garis miringnya gini. Oke. Kalian cari aja. Nah, terus di sini kita taruh min o. Oke, terus masukin ke si public ya, public. Oke, terus kita taruh garis miring, ini adalah si style ya, .css, terus min watch ya, supaya kita bisa ngelihat hasilnya setiap kita nge-save HTML-nya ya. Kita run, nah maka dia akan rebuilding ya. No utility classes were detected in your source file. Nah sekarang
nggak apa-apa. Ini indeksnya udah jalan. Terus kita taruhlah di sini contoh ya. H1 coba H1 mana? Bentar, ini masih Django template. Saya taruh ke HTML dulu. Kita taruh di sini H1 gitu ya. Terus hello world. Kita save, terus saya masukin lagi, disposing dulu. Kita go live lagi karena dia pindah folder ya. Ini kita refresh. Mana? Kita refresh. Ini ada di public HTML tadi ya. Oke, ini adalah hello world kita ya. Nah, ini saya akan geser dulu supaya nanti kita kelihatan. Nah, di sini teman semua udah ya. Nah, di sini kita ganti bukan lagi pakai script tapi kita pakai link CSS ya. Taruhlah ini ada style CSS-nya. Oke, ini kalau kita refresh ya, dia akan lihat di sini ada rebuilding dan ini kalau saya tambahin di sini, coba ya kita pakai class. Terus kita kasih di sini text XL ya biar kelihatan 2XL deh. Oke, lihat dia langsung berubah. Mantap ya. Langsung berubah. Ini juga kalau saya ganti misalkan fontnya mono ya, kita save maka dia akan berubah. Oke, jadi sekarang udah jalan nih Tailwind-nya. Nah, sekarang kita akan bikin teman-teman semua. Itu saya close aja nggak apa-apa. Kita akan bikin website portofolionya. Oke, mantap ya, mantap. Nah, ini juga saya ingin naruh dulu ya beberapa file ke dalam si publiknya supaya nanti kalian juga bisa ngikutin si tutorialnya ya. Bentar, saya cari dulu ya. Ini nanti kalian bisa dapetin juga di GitHub teman-teman semua ya untuk asetnya ya kalau kalian mau bikin juga gitu ya. Nah, ini dia. Ini saya udah ada punya IMG di sini. Saya akan taruh ke dalam sini. Itu dia. Itu adalah IMG-nya. Ya, jadi kita akan buat seperti apa ya. Contohnya ya, ini akan saya coba jalanin dulu. Contohnya ya, contoh yang akan kita buat teman-teman semua ya. Oke, ini saya udah buatkan di yang 5.000 ya, di 5.500 ya. Ini terus kita akan taruh di sini. Bukan ya, bukan di public tapi di distribute. Nah, ini adalah ini adalah yang ingin kita buat ya. Nah, ini adalah yang ingin kita buat teman-teman semua. Jadi ini website portofolionya. Jadi kita punya ada menu gitu ya, terus ini ada ucup surucup ya, terus my name is ucup surucup ya, sosial media, ini ada foto saya. Aneh banget ya, nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalian silakan pakai foto sendiri aja ya untuk bikin ini. Nah, terus di bawahnya ada ini specialized in UI UX ya, terus ada featured portfolio ya, ini ada beberapa yang mati nih, nanti kita akan coba rapihkan ya. Nah, ini juga ada experience, misalkan ini ya ada dari Apple ya, mantap. Terus ini ada kontaknya ya, cantik ya, cantik banget nih. Kita bisa bikin kayak gini, oke? Jadi kita akan coba buat ini teman-teman semua ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan bikin dulu template-nya ya, template untuk project kita. Oke, jadi yang pertama tadi kita punya yang namanya adalah navbar teman-teman semua ya. Jadi kita akan bikin backbone-nya dulu, bukan backbone sih, apa ya, template lah ya, template dulu. Oke, yang pertama ya, pertama itu adalah kita akan bikin pertama untuk bagian atasnya. Ya, jadi kita akan bikin ini jadi beberapa section. Jadi kita punya taruh yang ini adalah div, itu adalah kita bikin di sini sebagai kita kasih komen ya. Kita kasih komen, bentar, ini kita bikin komen gini, ini adalah header ya. Oke, terus nanti kita punya main di sini ya, ini div. Mana code div ya, terus ini kita taruh di sini adalah main konten ya. Ini mungkin kita akan bikin jadi 2 video teman-teman semua, nggak apa-apa ya, ini adalah main konten. Oke, jadi kita akan pecah-pecah mungkin jadi beberapa video ya, karena kalau terlalu lama juga nggak asik ya. Oke, ini main kontennya. Terus kita akan maju lagi. Di sini kita punya juga footer berarti ya. Kita punya footer. Oke, kita punya footer ya. Terakhir adalah footer, ini kita div ganti jadi main aja. Ya, biar jelas. Ini juga kita ganti jadi header aja. Biar jelas. Oke, jadi kita punya 3 section ya. Ini adalah footer ya. Oke, ini buat teman-teman yang baru belajar HTML. Jadi kita punya yang namanya adalah semantik ya. Semantik ini saya tuh mic-nya tuh geser-geser. Nggak bisa ngelihat keyboard. Oke, ini adalah footer. Terus ngapain pakai komen bang? Itu udah tahu footernya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, udah nih ya, kita ada header di situ ya. Terus kita mau bikin ini ada untuk navbarnya. Ini akan saya pakai div ya. Pakai div. Terus di sini kita punya div lagi ya. Di sini kita pakai si
ucup surucup ya. Kita akan pakai si ucup surucupnya di sini. Bentar, mana? Ini adalah, bentar, ini salah. Ini kita bikin dulu. Ya, ini ada div-nya ya. Saya akan taruh di sini ada nav ya. Terus kita punya div lagi di sini. Ini adalah si ucup surucup ya. Ucup surucup. Oke. Nah, itu adalah ucup surucup. Di sini bentar, ini saya akan geser dulu ya. Kita akan pakai biar enak lihatnya. Ini tab size-nya kita bikin jadi 2 aja ya. Mungkin biar lebih enak dilihat. Oke, udah ya. Ucup surucup ini saya close dulu kayak gini. Ucup surucup. Nah, ucup surucup ini akan saya jadikan dia adalah link ya. Jadikan link. Ini ada ahref. Ini ada ucup surucup. Karena kita mau nge-styling dia pisah dua-duanya, kita akan bikin pertama ya, ini adalah span 1, ini adalah si ucup ya. Lalu kita bikin span yang kedua. Itu adalah surucup gitu ya. Nggak akan berubah, sama aja. Oke, mantap. Jadi sekarang kita taruh ini ya, si div ini. Yang ini adalah pertama ini untuk logo. Mana yang ini ya? Ini kita bikin logo. Oke. Ini adalah logonya gitu. Nah, terus setelah logo kita taruh bikin di bawahnya adalah untuk link ya. Ini adalah div, ini adalah untuk linknya, ini untuk tombol teman-teman semua. Ini untuk tombol ya. Ini adalah linknya. Untuk tombolnya, lalu kita taruh di sini ada div juga. Ya, ini adalah untuk yang di sebelah kanan ya. Jadi kita tuh di sebelah kanan punya apa tadi? Kita punya nah, punya ini ya untuk si ini kita belum responsif teman-teman semua, tapi nggak apa-apa. Kita belajar dulu ya untuk buat portofolionya. Ini ada dark mode. Kita taruh juga di sini ya. Di sini adalah untuk dark mode ya. Ini kenapa saya bikin kayak gini? Biar gampang teman-teman semua nanti saat kita nge-stylingnya ya. Nah, linknya kita punya banyak ya. Kita punya ada services, oke, terus ada portfolios, oke, terus ada experiences, nah, terus ada kontak ya. Nah, ini biar gampang karena kita mau buat dia ya. Nah, ini kita akan taruh ya, bentar mana? Ini kita akan select semua. Terus saya akan bikin span di sini. Ya, terus ini kita pindahin ke belakang. Oke, kayak gitu. Terus ini kayak ke depan kita kasih ahref ya. Ini juga sama, ini kita cut aja, kita taruh di sebelah sini. Pakai alt ya. Jadi ini buat geser-geser ini kalian bisa pakai alt ya, karena ini per kata ya. Oke, udah. Udah jadi ya. Sekarang dia sudah posisinya seperti itu. Mantul ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian dark mode-nya ya. Dark mode-nya kita taruh di sini. Ini nggak apa-apa lah. Nanti kita taruh di sini adalah ini ya. Ini adalah tombol. Oke, ya dark mode. Oke, dah. Ya, beres nih ya untuk bagian atas. Oke. Nah, sekarang gimana? Kita mau nge-styling bagian atasnya dulu? Boleh ya. Kita akan nge-styling dulu bagian atas ya, supaya kita lebih paham ya dengan apa yang kita lakukan, teman-teman semua. Oke, pertama ya, kita dari body dulu ya. Jadi body kita, ini ya, body kita itu bentuknya adalah seperti ini. Dan dia punya background yang warnanya adalah ini ya. Warnanya adalah sebenarnya gray ini tuh ya, gray. Tapi dia ada derajatnya. Jadi kalau misalkan kita buka ke Tailwind, teman-teman semua, ya di bagian sini, di sini ada color ya. Nah, di bagian color itu kita punya ini nih, ada derajat-derajatnya. Ya, ini kita bisa pakai ya. Ini ada slate, gray dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bikin di sini misalkan ya, di bodinya, jadi saya mau bodinya full, itu adalah misalkan gini, color ya. Terus kita bikin BG ya, terus kita bikin gray 200 ya. Maka dia akan nggak kelihatan. Oke ya. BG Grade 200 nggak kelihatan. Coba. Salah. Bukan color. Tapi ini adalah kelas. Kocak ya. Ini 200. Ini 400. Nah, dia akan jadi makin gelap teman-teman semuanya. 600. Tuh makin gelap. Oke. Yang kita pakai adalah ini ya. 950. Oke. Nah. Mana? Jadi gelap banget ya. Nggak kelihatan tulisannya. Ini kalau saya select baru kelihatan ya. Ada tulisan di situ. Oke. Nah, udah nih. Sekarang kita punya BG itu dan saya ingin bikin semua teks di dalam si body itu adalah 500 ya. Jadi dia agak-agak keluar kayak gini.
Oke, mantap nih. Udah, sekarang kita masuk ke bagian headernya ya. Di bagian headernya. Nah, di sini kita akan coba bikin gini ya. Di bagian header, semua header yang di atas itu kita pengennya sticky ya, kayak gini nih. Tuh, sticky ya, dia diem di atas. Gimana caranya? Kita pakai langsung aja bikin di sini header class ya. Langsung pertamanya adalah sticky ya. Dan BG-nya sama teman-teman semua ya, BG Gray 950. Udah. Terus kita kasih di sini kita bikin udah gitu dulu ya. Kita bikin gini dulu deh ya. Sebenarnya saya pengennya si padding topnya adalah 10 ya, dia kayak gitu. Terus PB-nya adalah 5 ya. Jadi dia sebenarnya ada ini kita BG-nya dibikin jadi agak-agak ini dulu ya, biar kelihatan. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini adalah jadi ada topnya sekian atau PT-nya kita bikin 5 juga boleh ya. Nah, kayak gini ya, PT5, PB5 atau kita bisa bikin PY ya namanya ya. Kita bikin gini, PY5. Boleh, sama juga ya. Mau PT, mau PB, itu kan P itu padding top, padding bottom, atau PY, padding Y ya, itu di sumbu Y ini. Oke, udah gampang habis. Dah ya, sekarang masuk ke div yang ini ya, div di bagian ini. Kenapa saya pakai div bagian ini? Karena saya pengen geser dia ke tengah ya. Jadi yang ini tuh, ini kan kiri kanannya ada ya. Jadi sebenarnya yang header itu adalah full semuanya ya. Lalu div yang ini, itu adalah yang bagian tengahnya aja ya. Nah, karena div itu bagian tengahnya aja, saya pengen dia posisinya itu di tengah ya. Jadi kita bikin gini. Ini sebenarnya, bentar, itu udah ada di nav ya. Ini nggak usah berarti. Ya, ini nggak usah. Bentar, ini nggak usah nih. Jadi kita pakai nav aja. Ya, karena itu udah sama fungsinya ya. Ini kita geser. Oke, di nav aja langsung. Ya, jadi semua full itu adalah nav. Pertama ya, kita bikin kelasnya itu adalah gini. Lebarnya, saya bikin BG-nya rubah dulu ya. BG color. Itu adalah slate misalkan ya, kita bikin 200. Nah, itu adalah si nav-nya yang ini ya. Kita mau geser dia. Pertama ya, caranya adalah saya ingin bikin lebarnya ya. Nah, ini lebarnya tuh seru nih. Kalau W100 itu berarti dia full ya. Kalau W20 dia akan ngambil 20 rem. Mana W10 deh. Nah, dia akan ngambil 10 ya. Ini lihat, 2,5 rem 40 pixel ya. Nah, kita juga bisa bikin pakai fraksi teman-teman semua. Ini serunya sih. Ya, pakai fraksi gimana? Saya pengen misalkan dia 9 ya bagi 12 ya. Nah, dia tuh akan jadi cuman segini aja ya. Di sini kalau kita bikin cari di sini ya, itu untuk sizing. Kalian bisa lihat bahwa mana box sizing ini dia. Ya, box sizing. Bentar, bukan ya. Ini adalah untuk yang width ya. Mana bentar. Mana? Ya, untuk width, mana width? Nah, ini bukan. Nah, ini ya, sizing width ya. Jadi kita bisa W0, 0px ya. W05 itu pakai rem satuannya dengan 2px ya. Nah, terus kita juga bisa bikin pakai ini banyak banget teman-teman semua, kalian silahkan coba aja. Ada juga yang pakai fraksi nih, ya. Setengah, sepertiga, ya 9/12 dan seterusnya, ya. Oke, jadi ini 9/12 tuh kayak 12 grid, kita ambil 10 gitu ya. Kalau misalkan kalian udah belajar tentang CSS grid ya. Jadi sekarang kita ngambil segini aja, udah ya. Terus saya pengen semua box di bawahnya itu flex ya. Flex. Udah, mantap ya. Terus saya mau bikin flex row. Flex row ya, udah ya. Dah beres. Nah, sekarang biar dia ke tengah pakai apa? Pakai MX Auto seperti biasa ya. Udah di tengah posisinya teman semua. Gampang habis ya. Ini kalau kita geser. Nah, udah. Nah, terus Bang, gimana caranya biar dia tuh punya basis atau apa ya? Punya space sendiri-sendiri. Nah, bagusnya itu kalau misalkan kita di sini ya. Di sini tuh kita punya yang namanya adalah flex itu punya bawahan ya. Namanya adalah basis ya. Jadi kita bisa bikin gini, basis ya. Jadi dari flex itu semua ya, dari flex yang ada itu kita bisa naruh basisnya mau berapa bagiannya gitu ya. Nah, kita bisa bikin misalkan ya, kalau ini totalnya adalah 1, saya mau bikin yang logo itu 1/4 aja ya. Terus ini saya akan copy ya. Di bagian link yang ini adalah setengah gitu ya. Setengah dari total lebarnya, dan di bagian dark mode dia jadi 1/4 juga. Kalau saya save, maka dia akan langsung ngambil masing-masing ya.
Jadi ini ada 1/4, ini setengah, ya, terus ini ada 1/4 lagi. Ya, ini juga yang bagian tombol dark mode saya akan kopikan aja ya. Ini udah ada sebenarnya untuk yang path-nya pakai SVG ya. Saya akan bikin, kita akan taruh ini, saya copy dulu. Nanti kalian tinggal copy aja silahkan ya. Ini saya taruh di sini. Panjang habis ya. Ini panjang banget ya. Bentar, SVG-nya kok hilang. Ini span-nya mana? Ini kenapa error? Bentar ya, saya coba copy lagi di bagian ini ya. Set. Oke, udah saya copy, taruh di sini ya. Hup. Coba di save ya. Nah, itu dia muncul di sana. SVG header main, ini kenapa error, bentar ya. Ini coba saya geser dulu. Oke, udah ya. Jadi ada tombol itu yang sebelah kanan. Nah, ini saya hidden aja biar nggak bikin pusing ya. Ini saya hidden yang bagian sini ya. Udah. Nah, itu adalah untuk si tombolnya. Jadi kita punya ini ya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa lihat ya. Dia akan berubah karena dia adalah flex ya. Yang ini ngambil 1/4, ini ngambil setengah, ini ngambil 1/4. Oke? Sip. Mantap ya. Oke, nah sekarang kita akan coba ya menghilangkan dulu ini supaya kita tahu mana yang kita kerjakan ya. Itu dia. Oke, saya hapus di bagian si BG Gray-nya. Jadi udah jalan ya. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke bagian ucup surucup ya. Ucup surucup itu adalah berupa teks teman-teman semua yang ini ya. Kita akan rubah teksnya. Nah, teksnya itu kita akan coba bikin kayak gini ya. Ada yang light, ada yang bold. Nah, ini seru nih, keren ya. Jadi kalau di CSS-nya Tailwind, kita tuh punya beberapa kelas ya yang bisa kita pakai untuk merubah teks teman-teman semua. Jadi kita bisa bikin gini. Jadi uppercase semua di bagian sini ya. Coba kita bikin di sini uppercase. Ya, maka di bagian logo itu akan uppercase. Oke. Lalu selanjutnya adalah di bagian teksnya juga saya bikin jadi LG ya. Kayak gini ya. Jadi besar sudah ya, ini berubah. Nah, terus udah gitu, sekarang kita akan bikin dia berubah dari segi font ininya ya, font stylenya. Di bagian span kita kasih kelas juga ya. Pertama itu adalah kita kasih di sini ada font gitu ya. Extra bold. Oke. Nah, lihat. Akan jadi extra bold kayak gitu ya. Yang bawah kita akan bikin, kita punya font juga itu adalah untuk yang extra light ya. Lihat, berubah, langsung berubah. Keren ya? Keren banget. Nah, sekarang kita kasih warna ya untuk yang ini. Warnanya ucup adalah warna putih ya. Itu dia. Yang bagian bawah untuk surucup dia adalah teks blue ya 400. Ya, jadi 400 adalah untuk bagian strongnya ya. Jadi kekuatannya berapa itu adalah 400. Maka menjadi seperti ini ya. Oke, keren ya. Keren tuh, mantap ya. Jadi ucup surucup sudah ada di situ. Keren habis. Udah, sekarang kita ke bawah ya. Jadi ini dia akan tetap di kiri ya posisinya untuk ucup surucup. Nah, sekarang bagian yang tengah ya, yang bagian ini services, portfolio sama experiences. Oke, kita udah belajar tentang si teks ya. Sekarang gimana caranya ya? Untuk bagian menu ini dia posisinya ada di tengah, teman-teman semua. Ini karena dia posisi masih di kiri ya. Rata kiri yang ini nih. Nah, kita mau dia di tengah. Kalau pengen dia di tengah, ya ini biar kelihatan, ini saya kasih BG-nya slate dulu ya. Kayak gitu. Nah, biar di tengah ya kita kasih dulu di sini dia flex teman-teman semua ya. Biar yang di dalamnya kita bisa reposisi ya. Kita bikin flex ya, dia akan nempel semua dan kita bikin items center dulu ya supaya dia posisinya ada ke center. Lihat ya, berubah. Nih, berubah ya. Jadi sekarang dia posisinya ada di tengah. Nah, terus kita bikin justify ya, misalkan center. Justify center akan kayak gini ya. Kalau kita bikin justify between, maka akan jadi kayak gini. Ya, lihat. Jadi kayak gitu. Ya, cuman kita nggak mau kayak gitu ya. Kita pengennya ada space di kiri juga ya. Nah, bukan justify between, tapi justify evenly ya. Itu dia ya. Justify evenly, maka dia akan posisinya tuh kayak gitu ya. Evenly, mantap ya. Mantap banget nih, keren nih. Udah nih ya. Jadi sekarang ini kita udah evenly match ya. Oke, udah ya. Save, mantap. Udah ya. Sekarang kita udah isi kayak gitu, justify evenly. Udah keren nih.
Ya, jadi sekarang kita udah punya navbar sekeren itu ya. Oke, dengan menggunakan tailwind. Nah, sekarang yang ini pengen kita geserin ke kanan, gimana caranya ya? Ya, sama aja, kita pakai trik yang sama. Kita buat dia jadi flex ya untuk basis ini. Terus kita kasih di sini adalah justify ya end. Oke, maka dia akan ada di belakang. Oke, keren ya? Keren banget nih, kita udah bikin navbarnya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah cara membuat navbarnya ya untuk website portofolio kita dengan menggunakan Tailwind teman-teman semua. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembuatan ya website portofolionya selengkapnya itu adalah di video selanjutnya teman-teman semua. Di sini juga kelas terbuka mengucapkan terima kasih ya kepada Niaga Hoster yang sudah mensupport video ini. Ya, jadi buat kalian jangan kelewatan ya yang sedang mencari hostingan atau sedang mencari space untuk membuat website, kalian bisa menggunakan Niaga Hoster karena sekarang di Niaga Hoster sedang ada promo up to 75% ya. Dan juga jangan lupa buat kalian para subscribernya kelas terbuka, kalian bisa mendapatkan diskon ya lebih banyak lagi dengan menggunakan kode kupon kelas terbuka. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai keburu naik harganya. Oke teman-teman semua, jadi ya kita akan lanjutkan lagi website portofolionya di video selanjutnya di mana kita akan menyelesaikan website portofolionya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Keep coding style teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.